Hai semuanya, perkenalkan saya Galih Fendi Kristianto. Saya mahasiswa MMI UKI dengan nomor induk mahasiswa 2404190025. Saat ini saya akan menerangkan mind mapping manajemen risiko keuangan. Dan mata kuliah manajemen risiko keuangan ini diampu oleh Profesor Insinyur Roy Sembel, MBA PhD, dan juga dengan Profesor Dr. Lisintia, SEMM. Saya akan menerangkan manajemen risiko keuangan dalam mind mapping ini. Di antaranya introduction, yang kedua implementasi GCG, kemudian ada pengelolaan keuangan, kemudian capital budgeting, dan yang kelima pengambilan keputusan, dan yang keenam tool dan analisis. Saat ini mari kita bersama-sama melihat introduction. Apa itu MK, manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah orkestrasi secara optimal sumber daya keuangan baik dari internal dan eksternal perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah yang besar dan nilai yang tidak hanya terlihat dalam laba jangka pendek tetapi juga dalam pertumbuhan bisnis, kepuasan pemangku kepentingan, dan daya saing jangka panjang, dan serta berkelanjutan. Kemudian kalau kita melihat tujuan, apakah tujuan manajemen keuangan hanya profit? Tidak. Tujuan manajemen keuangan bukan hanya profit, melainkan lebih mengarah ke menciptakan nilai tambah secara signifikan dan berkelanjutan menciptakan nilai atau creating value. Maka dalam pelaksanaannya dapat mengimplementasikan GCG dan dalamnya ada akronim tarif T. T di sini transparansi. Transparansi meliputi keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi yang relevan mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Informasi harus akurat, tepat waktu, dan mudah diakses. Kemudian A. A di sini akuntabilitas. Akuntabilitas ini kejelasan peran, tanggung jawab, dan kinerja organ perusahaan. Di dalamnya itu ada dewan komisaris, direksi, komite audit, dan lain-lainnya. Serta mekanisme pertanggungjawaban mereka sesuai dengan wewenang yang diberikan. Kemudian ada R. R adalah responsibility. Kewajiban organ perusahaan untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prinsip etika bisnis, dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Tentunya di sini perusahaan, seluruh jajaran perusahaan mulai dari manajemen puncak hingga staf operasional memiliki tanggung jawab sesuai dengan peran masing-masing dan mengelola resiko keuangannya. Kemudian ada I, independensi, kemampuan organ perusahaan untuk bertindak secara objektif dan bebas dari benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya. Nah, ini independensinya. Hal ini sangat penting, terutama bagi dewan komisaris dan komite audit, agar penilaian yang diberikan
objektif dan tidak bias. Kemudian F, fairness, kewajaran atau keadilan. Perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemangku kepentingan tanpa diskriminasi. Nah, kemudian dari implementasi GCG ini, manfaatnya adalah meningkatkan kinerja korporasi secara sustainable. Kemudian perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab, good corporate citizen. Kemudian meningkatkan nilai perusahaan, value of the firm. Kemudian meningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi, lebih atraktif sebagai target investasi. Kemudian memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing. Dan yang terakhir, melindungi direksi dan dewan komisaris dari tuntutan hukum. Kemudian ada pengelolaan keuangan. Dan di sini ada time value of money. Time value of money sebagai suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang yang diterima sekarang lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan, karena uang tersebut memiliki potensi untuk diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Kemudian di dalam time value of money terdapat dua konsep dasar, yaitu present value, nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima dari masa depan atau di masa depan. Kemudian yang kedua adalah future value, nilai uang di masa depan setelah mengalami pertumbuhan karena bunga atau investasi. Kemudian kita melihat faktor kunci dalam time value of money, yaitu yang pertama tingkat bunga atau interest rate. Bunga yang dihasilkan dari investasi mempengaruhi pertumbuhan nilai uang di masa depan. Yang kedua adalah periode waktu. Semakin panjang periode waktu, semakin besar potensi pertumbuhan nilai uang karena bunga majemuk. Kemudian yang ketiga, frekuensi perhitungan bunga. Bunga dapat dihitung secara tahunan, semi tahunan, kuartalan, atau bulanan, dan frekuensi perhitungan bunga mempengaruhi pertumbuhan nilai uang tentunya. Kemudian ada rumus umum dalam menghitung time value of money. Dalam menghitung ini, dalam future value terdapat rumus PV kali dalam kurung 1 plus R kali T. Kemudian present value atau PV sama dengan FV dibagi dalam kurung 1 plus R kali T, yang dimana R adalah tingkat bunga per periode dan T merupakan jumlah periode waktu. Ada 3 strategi dalam time value of money. Yang pertama adalah diversifikasi. Merupakan strategi pengelolaan risiko di mana perusahaan atau individu menyebarkan investasinya ke berbagai jenis aset, industri, atau pasar yang berbeda. Dengan demikian, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan kinerja buruk dari satu jenis investasi. Oleh karenanya, diversifikasi ini memiliki manfaat. Yang pertama, pengurangan risiko spesifik.
Jika semua investasi ditempatkan dalam satu aset atau sektor, penurunan kinerja dan sektor tersebut dapat sangat mempengaruhi keseluruhan portofolio. Diversifikasi ini membantu menyeimbangkan risiko, sehingga kerugian dari satu investasi dapat diimbangi dengan keuntungan dari investasi lain. Kemudian, arus kas menjadi stabil. Diversifikasi ini dapat menghasilkan arus kas yang lebih stabil karena tidak tergantung pada performa satu investasi saja. Hal ini memastikan bahwa nilai sekarang dari arus kas di masa depan atau present value lebih terjamin dan dapat diantisipasi dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, hedging. Hedging adalah strategi untuk melindungi nilai aset atau investasi dari perubahan harga yang tidak diinginkan, seperti fluktuasi suku bunga, atau nilai tukar mata uang. Instrumen derivatif seperti futures, options, atau swaps sering digunakan untuk melakukan hedging. Tujuan utamanya adalah mengunci harga atau tingkat bunga tertentu sehingga risiko dari perubahan pasar dapat diminimalkan. Dengan menggunakan hedging, perlindungan terhadap fluktuasi. Hedging memungkinkan perusahaan atau investor untuk melindungi nilai arus kas masa depan dari risiko perubahan suku bunga atau nilai tukar yang tidak diinginkan. Dengan begitu, nilai sekarang present value dari arus kas masa depan lebih dapat diprediksi dan stabil. Dan yang ketiga adalah pertimbangan inflasi. Aspek ini penting dalam pengelolaan risiko time value of money karena inflasi mengurangi daya beli uang di masa depan. Dan mengabaikan inflasi dapat menyebabkan kesalahan dalam memperkirakan nilai real dari arus kas masa depan. Dan manfaat pertimbangan inflasi ini adalah perlindungan daya beli. Dengan memperhitungkan inflasi, perusahaan atau individu dapat menentukan nilai real dari uang di masa depan dan menyesuaikan rencana keuangan mereka untuk menjaga daya beli. Misalnya, dengan menggunakan tingkat diskonto yang disesuaikan dengan inflasi, nilai masa depan dari investasi dapat dihitung dengan lebih realistis. Kemudian, perencanaan keuangan lebih akurat. Menghitung inflasi memungkinkan perusahaan dan individu untuk memperkirakan kebutuhan dana masa depan dengan implementasi dalam pengelolaan risiko keuangan. Sekarang kita masuk di dalam capital budgeting. Capital budgeting adalah proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait investasi jangka panjang dalam aset tetap atau proyek yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Proses ini melibatkan analisis biaya dan manfaat dari investasi sebelum keputusan itu. Keputusan yang diambil melalui capital budgeting ini berdampak signifikan terhadap pertumbuhan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Oleh karenanya, di dalam capital budgeting ini ada grand teori. Setidaknya ada 5. Yang pertama, Theory of Investment under Uncertainty. Dan ini bisa disebut teori investasi dalam ketidakpastian. Diperkenalkan oleh Robert C. Merton dan Avinash Dixit. Teori ini menjelaskan bagaimana perusahaan membuat keputusan investasi dalam kondisi ketidakpastian dengan mempertimbangkan resiko dan ekspektasi keuntungan. Kemudian yang kedua, agensi teori atau teori keagenan. Dikembangkan oleh Michael Jensen dan William McLean. Teori ini menyoroti hubungan antara manajer dan pemegang saham dalam keputusan investasi serta bagaimana insentif dapat mempengaruhi keputusan kapital budgeting. Kemudian teori yang ketiga adalah Modern Portfolio Theory atau MPT. Dikembangkan oleh Henry Markowitz. Teori ini mengajarkan pentingnya diversifikasi dalam investasi untuk mengurangi risiko
sekaligus mengoptimalkan pengembalian. Kemudian Net Present Value (NPV) dikembangkan oleh Joel Dian. Konsep ini menyatakan bahwa proyek dengan NPV positif meningkatkan nilai perusahaan dan layak untuk diinvestasikan. Kemudian yang terakhir adalah Real Option Theory, diperkenalkan oleh Stewart Myers. Teori ini mempertimbangkan fleksibilitas manajemen dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan perubahan kondisi pasar dan lingkungan bisnis. Kemudian tujuan capital budgeting mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan untuk investasi jangka panjang tentunya. Yang kedua, mengidentifikasi proyek yang memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Yang ketiga, mengurangi resiko investasi dengan perencanaan yang matang. Kemudian menentukan proyek yang layak didanai berdasarkan kriteria finansial tertentu. Dan yang terakhir, menjamin kesinambungan operasional perusahaan dengan mengalokasikan sumber daya secara efisien. Kemudian kita bersama-sama akan melihat proses capital budgeting. Yang pertama adalah identifikasi peluang investasi. Menentukan proyek atau aset yang dapat menjadi peluang investasi berdasarkan kebutuhan perusahaan dan prospek pertumbuhan. Contoh, perusahaan mulai membangun gudang dalam beberapa tahap, memantau perkembangan proyek, mengendalikan anggaran, dan mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh sesuai dengan estimasi awal. Yang kedua, evaluasi dan analisis. Menggunakan berbagai metode untuk menilai kelayakan proyek, seperti analisis risiko, estimasi arus kas, dan perhitungan biaya modal. Contohnya, perusahaan melakukan analisis terhadap biaya pembangunan gudang, estimasi arus kas masuk dari kepentingan efisiensi, serta menghitung NPV dan IRR untuk menentukan apakah investasi ini layak. Yang ketiga adalah pemilihan proyek. Memilih proyek yang memberikan nilai terbaik bagi perusahaan berdasarkan hasil analisis finansial dan strategis. Dari berbagai opsi, seperti membangun gudang contohnya, baru atau menyewa gudang pihak ketiga. Perusahaan memilih opsi membangun gudang karena hasil evaluasi menunjukkan NPV positif dan IRR lebih tinggi dari biaya modal. Kemudian yang keempat, mengimplementasi dan monitoring. Melaksanakan proyek dan memantau kerjanya terhadap estimasi awal untuk memastikan pencapaian tujuan investasi. Contohnya, dari beberapa opsi seperti pembangunan gedung baru atau menyewa gudang pihak ketiga, perusahaan memilih opsi pembangunan gudang karena hasil evaluasi menunjukkan NPV positif dan IRR lebih tinggi dari biaya modal. Kemudian, metode evaluasi investasi. Di sini ada beberapa metode yang umum digunakan untuk evaluasi capital budgeting. Yang pertama adalah Net Present Value atau NPV. Menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan keluar. Dan jika NPV itu lebih besar dari 0, proyek dianggap menguntungkan karena memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, kemudian Internal Rate of Return atau IRR. Tingkat diskonto yang membuat NPV menjadi 0. Jika IRR lebih tinggi dari biaya modal, proyek layak diambil karena tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih besar daripada biaya investasi. Kemudian payback period. Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal dari arus kas masuk proyek. Payback period yang lebih pendek menunjukkan proyek yang lebih cepat menghasilkan laba. Kemudian metode Profitability Index atau PI. Rasio antara nilai sekarang arus kas masuk dari investasi awal. Jika PI
lebih besar dari satu. Proyek layak dilakukan karena memberikan keuntungan lebih dari biaya yang dikeluarkan. Kemudian ARR, Accounting Rate of Return, mengukur keuntungan rata-rata tahunan dibandingkan dengan investasi awal. Metode ini memberikan gambaran tentang profitabilitas proyek dari perspektif akuntansi. Sekarang, capital budgeting sebagai pengelolaan manajemen risiko melalui strategi yang sebagai berikut. Diversifikasi investasi, yaitu menyebar investasi ke berbagai proyek untuk mengurangi risiko kerugian dari satu proyek tertentu. Jika satu lini produk mengalami penurunan permintaan, perusahaan masih memiliki sumber pendapatan lain dari lini produk lainnya. Diversifikasi mengurangi risiko sistemik yang dapat terjadi jika hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Dan kemudian, manajemen dapat menggunakan data historis dan tren pasar untuk menentukan produk mana yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi dan menjadikannya sebagai portofolio investasi. Yang kedua adalah analisis sensitivitas. Ini menguji berbagai skenario untuk melihat dampak perubahan variabel terhadap kelayakan proyek. Contoh, sebuah perusahaan properti menganalisis dampak perubahan suku bunga terhadap profitabilitas proyek perumahan baru. Kemudian keputusan manajemen risikonya adalah perusahaan dapat melakukan simulasi dengan berbagai tingkat suku bunga untuk memahami seberapa sensitif keuntungan proyek terhadap perubahan eksternal. Jika hasil analisis menunjukkan proyek menjadi tidak menguntungkan pada tingkat suku bunga tertentu, perusahaan bisa mencari alternatif pendanaan dengan bunga lebih rendah dan menunda proyek sampai kondisi pasar lebih stabil. Kemudian, penggunaan discount rate yang tepat. Nah, memperhitungkan faktor risiko dalam penentuan tingkat diskonto guna menghasilkan keputusan yang lebih realistis. Dan keputusan hal ini dari penggunaan diskon rate ini, contoh, sebuah perusahaan startup menggunakan tingkat diskonto yang lebih tinggi untuk mencerminkan risiko ketidakpastian pasar. Startup seringkali menghadapi ketidakpastian tinggi, sehingga tingkat diskonto yang lebih besar digunakan untuk mencerminkan risiko investasi yang lebih besar. Jika NPV masih positif setelah memperhitungkan tingkat diskonto yang lebih tinggi, berarti proyek memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Jika NPV menjadi negatif, perusahaan bisa mencari strategi lain seperti kolaborasi dengan mitra bisnis atau pengurangan biaya operasional. Kemudian mitigasi risiko operasional. Mengidentifikasi potensi hambatan dalam pelaksanaan proyek seperti keterlambatan atau kenaikan biaya tak terduga. Dan kemudian yang terakhir adalah evaluasi risiko eksternal. Mempertimbangkan faktor eksternal sebagai kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi. Evaluasi risiko eksternal ini mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, dan perkembangan teknologi. Contoh, sebuah perusahaan energi mempertimbangkan dampak kebijakan lingkungan terhadap proyek pembangkit listrik baru. Keputusan manajemen risikonya adalah perusahaan dapat melakukan analisis regulasi sebelum memulai proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan lingkungan. Jika kebijakan pemerintah berubah dan mengancam keberlanjutan proyek, perusahaan dapat menyiapkan strategi diversifikasi seperti investasi dalam energi terbarukan. Kemudian melakukan konsultasi dengan pakar lingkungan dan pemangku kepentingan untuk memahami dampak sosial dan ekonomi dari proyek yang direncanakan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keputusan capital budgeting. Yang pertama adalah tingkat pengembalian. Proyek harus menghasilkan pengembalian yang lebih besar dari biaya modal untuk meningkatkan nilai perusahaan.
Tingkat pengembalian ini atau return of investment ini dapat diukur dengan metode seperti net present value atau NPV, internal rate of return IRR, dan profitability index atau PI. Kemudian yang kedua adalah resiko dan ketidakpastian. Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi, dan persaingan pasar dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Faktor risiko meliputi fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi, persaingan pasar, dan volatilitas harga bahan baku. Analisis risiko dilakukan untuk memastikan proyek dapat bertahan dalam berbagai skenario yang mungkin terjadi. Kemudian sumber pendanaan. Sumber pendanaan ini, keputusan capital budgeting bergantung pada ketersediaan dana yang berasal dari internal atau laba ditahan, arus kas operasional, eksternal, pinjaman bank, penerbitan obligasi, atau penerbitan saham baru. Kemudian strategi perusahaan. Investasi harus selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan, seperti ekspansi pasar atau inovasi produk. Dan kemudian yang terakhir adalah dampak lingkungan dan sosial. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak sosial dalam pengambilan keputusan. Ini perusahaan semakin mempertimbangkan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam keputusan investasi. Regulasi lingkungan dan opini publik dapat mempengaruhi kelayakan proyek. Dan ini yang umum saat ini karena setiap perusahaan pun mempertimbangkan alam untuk terus dirawat agar proyek-proyek yang terjadi itu tidak merusak lingkungan dan sosial pun juga bisa menerima. Maka setelah capital budgeting kita akan masuk dalam pengambilan keputusan. Ada 3 hal, keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Keputusan investasi ini, investasi dana pada berbagai aktiva merupakan keinginan penggunaan dana di mana manajer keuangan harus mengambil keputusan investasi, yaitu keputusan tentang akan digunakan untuk apa dana yang diperoleh. Investasi ini bisa bersifat jangka pendek, disebut modal kerja, dan jangka panjang, disebut investasi modal dan atau capital investment. Kemudian yang kedua adalah keputusan untuk pendanaan atau meroleh dana. Memperoleh kombinasi pembelanjaan yang terbaik dalam hubungan dengan penilaian perusahaan serta keseluruhan merupakan keinginan memenuhi kebutuhan akan dana, yaitu dalam bentuk apa dana tersebut akan ditarik, utangkah atau modal sendiri. Dana yang diperoleh dari operasi perusahaan dapat dijadikan salah satu alternatif sumber dana. Kemudian kebijakan dividen atau pembagian laba. Perusahaan perlu mengambil keputusan apakah dana yang diperoleh dari hasil operasi perusahaan akan diinvestasikan kembali atau tidak. Keputusan ini disebut sebagai kebijakan dividen. Nah, dengan demikian kita akan masuk dalam tool dan analisis. Di sini di dalam menganalisa kita ada 2 pokok laporan yang kita pakai, yaitu neraca dan laporan rugi laba. Dalam memahami laporan keuangan, maka ada analisis. Di sini yang pertama adalah analisis common sense, analisis indeks, analisis rasio keuangan. Di situ ada 4 bagian: rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, sekarang analisis common sense. Analisis ini merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan rugi laba menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Nah, untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya adalah total aktiva. Kemudian analisis indeks. Analisis indeks ini merubah semua angka dalam satu laporan keuangan
pada tahun dasar menjadi 100%. Pilihan tahun dasar merupakan selalu tahun yang paling awal, tetapi tahun yang dianggap normal. Dengan demikian, analisis ini dilakukan untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian analisa rasio keuangan. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio likuiditas ada dua, yaitu current ratio yang dalam rumusnya aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, dan kemudian quick ratio atau acid test ratio, aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Rasio leverage ini adalah mengukur berapa jauh perusahaan dibelanjai dengan utang. Leverage berarti penggunaan utang. Perusahaan yang tidak punya leverage berarti menggunakan modal sendiri atau 100% modal sendiri. Perusahaan dengan leverage rendah mempunyai resiko kerugian yang rendah apabila kondisi perekonomian menjadi buruk, tetapi juga menjadi keuntungan yang rendah apabila perekonomian membaik. Begitu juga sebaliknya. Keputusan penggunaan leverage haruslah menyeimbangkan antara keuntungan yang lebih besar dengan resiko yang lebih tinggi. Rasio leverage dihitung dengan dua cara, yaitu dengan memperhatikan data yang ada di neraca, yaitu untuk mengetahui seberapa banyak dana pinjaman digunakan dalam perusahaan. Rasio hutang, rumusnya adalah total hutang dibagi total aktiva. Kemudian time interest earned, EBIT dibagi dengan beban bunga. Kalau fixed change coverage, EBT ditambah beban bunga ditambah sewa dibagi dengan beban bunga ditambah sewa. Sedangkan debt service coverage adalah EBT dibagi bunga plus sewa plus angsuran pokok pinjaman dibagi 1 kurangi tarif pajak. Rasio aktivitas yaitu mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya. Rasio ini menyangkut perbandingan antara penjualan bersih dengan berbagai investasi dalam aktiva. Kemudian rasio profitabilitas. Di sini profit margin on sales adalah dalam rumusnya EAT dibagi penjualan. Kemudian return on total asset, ini rumusnya EAT dibagi total aktiva. Dan profit margin, rumusnya adalah EBIT dibagi penjualan. Nah, demikian mind mapping dalam manajemen risiko keuangan, dari pemahaman, introduction, sampai penggunaan tool dan analisisnya. Tentunya materi ini akan berlanjut karena di dalam perkuliahan masih ditambah lagi materi satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, demikian video ini sekiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.